Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel saya karena per hari ini ya channel saya sudah break all time high 10.000 subscribers ya. Jadi ganti fraksi nih teman-teman. Ya bersyukur ya, terima kasih. Jadi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang jadi membership, yang sudah support lewat subscribe, like gitu ya, komen juga, saya ucapkan terima kasih. Oke, seperti biasa lanjut saya bikin konten rekomendasi watchlist ya. Watchlist saya untuk trading besok tanggal 21 Februari 2025. Nah, sebelumnya seperti biasa saya disclaimer kalau saya tidak mengajak beli dan jual. Jadi teman-teman wajib harus kudu melakukan analisa ulang karena saya nggak pernah bisa relate ya kalau misalnya ada teman-teman yang beranggapan melalui stock pick bisa jadi trader sukses tuh kayaknya kecil banget kemungkinannya. Jadi saya latih teman-teman, saya harap teman-teman bisa mau melakukan analisa ulang dan teman-teman harus punya conviction pribadi gitu ya dan bertanggung jawab dengan trading teman-teman pribadi gitu ya. Seperti itu. Oke, langsung aja. Saya rasa tanggal 21 Februari besok hari Jumat marketnya masih akan tidak begitu seru menurut saya ya. Tidak begitu seru dan watchlist saya mostly masih sama, data BRMS masih ya, tambah satu saham kepik yang terlihat beberapa hari ini sebenarnya udah saya lihat-lihat juga ya, tapi memang transaksinya memang kurang volatile, tapi kita lihat aja. Dan yang terakhir masih saham kemarin DCII dan juga H ya. Oke, sedikit review ya tanggal 20 ya, hari ini tanggal 20 kemarin saya info data BRMS. BRMS kemarin saya rekom, hari ini dia naik 9%. Data kemarin saya rekom, memang ini ada volatilitas ya, tapi dia akhirnya closingnya ARA. Nah, lalu saya juga rekom TPIA. TPIA sayang, saya pikir sentimen anak usaha mau IPO akan lanjut gitu, ternyata enggak dan dia merah. Nah, yang terakhir DCI HG ya, ini juga masih saham yang saya rekom ya. Dan dua-duanya lock di ARA ya. Jadi ya walaupun IHSG-nya menurut saya nggak oke-oke banget hari ini ya, marketnya nggak terlalu atraktif, tapi ya dari watchlist ya seharusnya saya berharap ya mudah-mudahan lah ya teman-teman bisa dapat cuan gitu ya, teman-teman bisa dapat cuan. Oke, nih ya mau pamer dikit deh. Ore 10.000 subscriber. Thank you teman-teman. Oke, langsung aja ke pembahasan sahamnya. Yang pertama BRMS. BRMS masuk watchlist saham saya lagi. Kenapa? Karena data transaksinya mostly ini oke banget ya. Kemarin saya info ini BRMS mungkin akan terkena sentimen positif terkait pergerakan harga gold ya. Terkait pergerakan harga gold. Kemarin saya bilang dia ada indikasi secara teknikal, secara chart dia ada indikasi double bottom dan ya ini posisinya kemarin saya bilang nanggung, belum break. Dan kalau seandainya dia break dengan volume yang besar, ya saya rasa dia akan lanjut dan terbukti hari ini dia naik 9%. Volumenya juga luar biasa nih. Gimana ya cara baca volume, saya sharing ke teman-teman biar teman-teman sambil nonton konten saya, yang rajin nonton konten saya tuh paham kenapa sih saham-saham itu saya informasikan menarik ya. Saya kasih contoh. Tanggal 19 Februari sehari sebelumnya dia punya volume transaksinya itu ada 3 juta lot gitu ya di sini tanggal 19. Dan hari ini tanggal 20 ya dia dari 3 juta tadi ya 3 juta jadi 10 juta. Artinya apa? Artinya increase volume signifikan. Harga naik, volume besar, ini mengindikasikan kenaikannya valid gitu ya. Dan biasanya kalau polanya kayak gini lanjutnya naik dan posisinya ya ini ada di dia punya neckline ya, dia punya resist ya di area sini. Ya sebenarnya teknikal yang saya pakai juga sebenarnya sangat sederhana sekali ya teman-teman ya. Ya mungkin ini malah jadi bahan ketawaan ya buat teman-teman yang jago teknikal yang udah expert gitu ya, chartis gitu ya. Ya saya pikir ini double bottom break, besok asumsi saya akan lanjut. Data transaksi oke, volume oke ya. Jadi itu alasan saya BRMS lanjut saya jadikan watchlist gitu ya. Yang kedua saya punya saham data. Kenapa saham data lagi ya? Kemarin udah saya ulang-ulang saham data itu mau ada corporate action diakuisisi ya sama salah satu anak usaha jarum, I Forte kalau nggak salah.
Dan kemarin saya bilang saham turun dalam banget ya, dalam banget. Ini kan turun dalam banget. Nah, ketika turun dalam ini saya perhatikan ada beberapa broker ya, diantaranya MG dan juga CC itu dia nggak cut loss, dia nggak keluar gitu ya. Dan ya artinya apa? Artinya saya melihat ada keanehan dan saya langsung menjudge, berasumsi ya bahwa mereka tahu sesuatu yang kita nggak tahu gitu ya. Dan ya saya berasumsi karena ini mau ada corporate action, mungkin tender offer ya kalau akuisisi ya, jadi yang tender offer di harga berapa ya saya juga kurang begitu tahu. Dan ya intinya saya langsung masuk aja bahwa volume transaksi 4 hari terakhir ini luar biasa besar, sahamnya naik kencang, data transaksi masih oke. Dan posisi sekarang ya seperti kemarin saya bilang ya, ini kalau di hari ini ARA, besok tinggal beberapa rupiah, beberapa tik lagi ya, dia akan tembus dia punya all time high. Ya, mungkin beberapa dari teman-teman takut kalau ngelihat saham udah naik kencang banget, tapi kalau saya malah takut kalau ngelihat saham turun banget gitu ya. Tapi saya malah lebih senang sih sebenarnya kalau dalam waktu dekat turun dalam tuh biasanya di watchlist enak tuh. Suka ada technical rebound atau V-shape ya, ini juga V-shape sih sebenarnya. Intinya data oke, data mostly oke. Yang ketiga saya punya saham dari Pak HT ya, saham Kepik. Ya, kalau ngelihat chartnya ini pasti kalau orang yang swing trade pasti nggak suka ya. Kenapa? Karena ini kan masih mengindikasikan sahamnya downtrend gitu ya. Tapi kalau ngelihat di time frame yang lebih kecil gitu ya, ini saya lihat ini low dan dia di dua posisi low terakhir tidak membuat lower low lagi gitu ya, saya berasumsi. Dan ketika harganya itu di tanggal 7 Februari menolak untuk jatuh lebih dalam, hari-hari selanjutnya, candle hari selanjutnya ini terlihat sudah mulai ada indikasi oke. Beberapa hari volume transaksinya juga besar. Data transaksinya gimana? Data transaksinya kita tarik dari tanggal 11 Februari ya. Dari tanggal 11 Februari mostly data transaksinya oke. Kenapa oke? Karena saya berasumsi ya ini retail YPXC dan juga XL di sini. Saya berasumsi itu retail ya yang keluar ketika sahamnya ditarik. Siapa yang tarik? Yang tarik itu YU. Ini anak usahanya MNC Land. Biasanya memang MNC Sekuritas adalah jadi movernya, tapi akan mencolok sekali ya. Jadi saya malah berasumsi ini ada indikasi dia netting gitu ya, meng-create volume supaya sahamnya rame gitu ya. Jadi di sini memang EP-nya jualan, tapi dia jualan dan sahamnya naik. Dan siapa yang melakukan yang menaikkan gitu movernya? Movernya adalah broker YU ya. Tapi memang kenaikan harganya sendiri volatilitasnya agak kurang, tapi ini oke ya teman-teman. Ini oke. Lanjut, yang terakhir masih sahamnya Pak ini ya. Pak Toto Sugiri ya, Pak Toto Sugiri. Jadi saham EDG ini oke, saya hari ini cuan dari saham EDG, saham DCI saya nggak masuk, tapi saya dari Edge cuan. Nah, memang kalau kita lihat data transaksinya mostly kurang begitu liquid ya. Memang sahamnya kurang begitu liquid, tapi karena lagi ada momentumnya, sekali lagi saya seorang trader bukan investor ya, jadi saya nggak akan rekom BBRI gitu ya. Ya terserah, saya seperti itu gitu ya, saya sampaikan apa yang saya pikir dan saya lakukan gitu ya. Jadi EDG ini volume masih oke ya, data transaksi memang ini terlihat retail ya, memang retailnya ini karena sahamnya punya momentum menurut saya masih oke. Dan trade plan saya di saham EDG sama DCI itu saya nggak akan hold ya teman-teman, karena secara historis pun biasanya saham-saham yang lagi ada momentumnya naiknya kencang, turunnya juga kencang. Naik dar atau turun gitu ya. Jadi kalau di scalpingin gimana? Kalau di scalpingin enak, kita bisa dapat cuan instan ya, mungkin 5% 6% tuh instan banget teman-teman. Dan itu hitungan menit, sama seperti saya trading di saham data ya beberapa hari, 2 hari terakhir ini ya gitu. Dan yang menurut saya saham DCI dan Edge ini juga masih menarik untuk dijadikan watchlist ya. Seperti itu. Saya pikir untuk besok tanggal 21 Februari musuh dari data dan juga DCI Edge itu satu-satunya ya bursa ya. Kalau seandainya bursa kasih tato, dia kasih UMA, biasanya sahamnya akan langsung turun. Dan khusus untuk data saya pikir karena dia sudah pernah kena suspend ini, suspend 1 terus suspend 1 terus turun dia nggak sempat FCA ya. Ini berarti kalau seandainya besok di
hukum sama bursa kena suspend 2, ya artinya saham data akan masuk ke full call auction gitu ya. Ya kita lihat aja pola pergerakannya. Saya sih nonton aja. Trade plan saya ketika dari 5 saham ini ada yang merah gitu ya, saya nggak entry. Dan terus kemarin teman-teman juga ada yang nanya gimana cara entry-nya gitu ya. Saya tuh selalu suka sama saham pakai chartnya itu 1 menit kalau seandainya pada saat saya mau trading ya. Jadi gimana? Nah ini saya sedikit sharing lah ya biar teman-teman paham. Ketika market opening dia sempat di bawah merah kemudian naik, dan di sini kan terlihat dia naik ya, lanjut naik. Di sini ada seller keluar mau turunin tapi dia nggak berhasil turun. Artinya apa? Artinya saya berasumsi area ini adalah area support. Saya pakai ini aja ya, rectangle. Nah, saya berasumsi area ini adalah area support. Ya ini kan padahal perdagangan baru 10 menit ya. Saya udah berasumsi ini support. Artinya apa ya? Kalau kita mau entry, area ideal entry-nya itu di area sini. Gitu ya. Selama nggak jebol ini ya kita jangan cut loss gitu. Dan terbukti ya memang dia sempat mau sentuh di candle 9.14 gitu ya, tapi setelah itu dia nggak sentuh dan harganya naik gitu ya. Trade plan saya ini dicombine juga dengan trade book. Trade book itu di mana? Di sekuritas teman-teman masing-masing pasti ada. Nah ini trade book di masing-masing harga gitu ya, yang ini trade book di jam gitu ya. Ya memang agak susah sih kalau nggak market jalan ngejelasinnya. Intinya seperti itu. Ya saya udah kebanyakan ngoceh teman-teman ya, bersyukur karena ya udah all time high subscriber saya, jadi saya ngoceh agak lama gitu ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang menonton, salam cuan, thank you.